Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran IPA tentang pesawat sederhana, yaitu tentang katrol. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang tuas, terus bidang miring, sekarang katrol dan sistem gerak pada manusia. Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, ini dia bentuk katrol ya. Kalau yang belum tahu, nah seperti ini bentuk katrol ya. Kalian pernah lihat di mana ya bentuk seperti ini? Ya, oke, kita lihat ya. Tujuan pembelajaran tentang katrol ini yaitu supaya kalian bisa menjelaskan jenis-jenis katrol. 2. Kalian setelah belajar ini bisa menjelaskan penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalian bisa lihat gambar di depan kalian. Ini ada dua gambar. Yang pertama, ini adalah gambar sumur waktu zaman dahulu kala. Ya, dia hanya menggunakan ember dan tali saja untuk mengambil air di dalam sumur. Sedangkan yang kedua, anak ini mengambil air dengan menggunakan alat. Nah, alat inilah yang kita sebut dengan katrol. Katrol merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang berbentuk seperti roda atau piringan beralur. Cara menggunakan katrol yaitu dengan diberi tali dan sepanjang rodanya atau piringannya. Jika ditinjau dari cara kerjanya, katrol merupakan pesawat sederhana yang sama dengan pengungkit. Karena di dalam katrol terdapat titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya, sehingga bisa mempermudah pekerjaan. Ternyata katrol dibagi-bagi menjadi 3 jenis. Apa saja itu ya? Nih, jenis-jenis katrol. Pertama, yaitu katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan atau mengubah arah gaya. Keuntungan mekanisnya sama dengan 1, ya. Kedua, katrol bebas. Apa itu katrol bebas? Katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Dan yang terakhir adalah katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dihubungkan dengan tali. Nih contoh gambarnya. Yang ini adalah katrol majemuk dengan 2 piringan katrol ya. Keuntungan mekanisnya sama dengan jumlah tali penghubung. Beda dengan katrol tetap dan katrol bebas. Di sini ada 2 contoh, yaitu dengan 2 katrol dan 4 katrol. Dimana kalau 2 katrol, KM-nya ini jumlah tali, ya. Jadi kalau di sini talinya cuma 2, 1 yang ini dan yang ini.
Yang ini bukan ya, yang ini F ini, yang untuk menarik gaya itu bukan, tidak dihitung. Kalau yang sebelah sini, ini jumlahnya ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi KM-nya ini 4. KM atau N atau jumlah tali. Rumus katrol. Nah, rumus katrol yang digunakan sama seperti rumus pada tuas. KM-nya untuk mencari KM sama dengan LK lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Atau kamu bisa juga gunakan rumus W per F. W di sini apa? W di sini adalah berat. F-nya adalah gaya. Oke, kita lanjut. Nih, contoh katrol tetap. Contoh soal katrol tetap. Sebuah logam beratnya 250 Newton. Nih ya, diangkat dengan katrol tetap. Hitunglah besarnya kuasa. Yang ditanya adalah F-nya. Berapa F-nya? Oke, diketahui beratnya 250 Newton. F-nya berapa? Berapa gayanya? Oke, KM-nya dia sama dengan 1. KM sama dengan W dibagi F. Jadi 250 dibagi F sama dengan 1. F-nya kita kali silang ya. Nah, kita kalikan silang. Jadi 1F sama dengan 250. F sama dengan 250 Newton. Jadi supaya logam ini bisa bergerak, maka gaya yang harus diberikan harus sama dengan berat beban ini. Jadi harus 250 Newton. Kalau kurang dari 250 Newton, maka logam ini tidak dapat diangkat. Oke, lanjut. Secara matematis, katrol bergerak dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan 2F. KM-nya sama dengan 2 ya. Yang tadi udah Ibu sebutkan. Nah, ini dia. Mencari KM sama dengan W per F atau LK per LB. Keterangannya sama. Satuannya kalian harus ingat. W itu satuannya, beban itu satuannya harus Newton. Kalau diketahuinya dalam bentuk kilogram, misalnya sebuah benda beratnya, masanya 250 kg. Berarti W-nya harus dikalikan dengan gravitasi. Kalau gravitasinya tertulis, maka yang dikalikan dengan yang ditulis. Tapi kalau tidak ada keterangannya atau tidak ditulis, maka kalian kalikan dengan 10. Contoh soal katrol bebas. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah titik tumbunya, ini katrolnya, dan ini bebannya. Berapa gaya yang diperlukan untuk menarik beban seberat 18.000 Newton? Nah, penyelesaiannya seperti ini. W-nya sama dengan 18.000 Newton. Yang ditanya berapa F dan berapa keuntungan mekanisnya. Ingat, kalau katrol bebas, keuntungan mekanisnya sudah ketahuan sama dengan 2. Ya, ini dia. Maka rumusnya adalah KM sama dengan W dibagi F. KM-nya itu sama dengan 2. Jadi kita kali silang, 2F sama dengan W. W sama dengan berat dibagi dengan 2. 18.000 dibagi 2 sama dengan 9.000 Newton. Bagaimana untuk soal katrol yang majemuk? Nah, ini dia contohnya. Kita menggunakan 4 katrol. Berapa jumlah talinya? KM-nya? KM adalah sama dengan jumlah tali. Berarti jumlah talinya ada berapa? 1, 2,
2, 3, dan 4. Jadi km-nya sudah ketahuan. Km atau N sama dengan 4. Sebuah benda yang beratnya 1200 Newton bila diangkat dengan katrol majemuk gabungan 4 katrol, hitunglah besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban tersebut. Yang ditanya adalah F-nya. Berapa F-nya? Rumusnya KM sama dengan W dibagi F. KM-nya sudah ketahuan berapa? 4. Jadi tinggal masukkan saja. F-nya sama dengan 1200 dibagi 4. F-nya sama dengan 300 Newton. Oke. Untuk bisa lebih paham lagi, kalian coba kerjakan contoh soal berikut. Ini salah satu contoh soal katrol tetap yang diketahuinya hanya apa? Beratnya saja. Beratnya dalam 50 Newton. KM-nya kan sudah tahu. Kalau katrol tetap, KM-nya 1. Nih catatan penting buat kalian. Jika yang diketahui masanya kilogram, maka untuk mencari beratnya harus dikalikan dengan gaya gravitasi. Biasanya gaya gravitasi itu 9,8 atau 10 meter per second kuadrat. Oke? Nah, latihan soal. Ya, kalian kerjakan seperti biasa, kalian kirim by WA. Mohon diuraikan jawabannya ya. Untuk yang nomor 2, kalian hanya membuktikan benar enggak gaya yang dikeluarkan oleh Rudy itu sebesar 2450 Newton. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.